Bahkan di Paris hampir 3 kali lipat. Yang baik dan berkah bagi kita semua, teman-teman. Pandemi COVID-19 telah mempercepat terwujudnya sistem kerja hibrid, bahkan remote working, yaitu bekerja tidak lagi di kantor. Bekerja di kantor mulai dipandang sebagai cara kerja konvensional. Kalau kata generasi sekarang, udah nggak zaman gitu loh. Nah, perubahan cara kerja ini tentunya diikuti dengan banyak perubahan lainnya dalam kehidupan masyarakat dan akan berdampak pada bagaimana sebuah pemerintahan harus meresponnya. Mengutip laporan The Economist, setidaknya terdapat 3 perubahan sebagai dampak cara kerja hibrid dan remote working yang akan merubah masa depan dunia nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma kantor. Jika sebelumnya kantor adalah sebuah tempat yang harus kita datangi atau didatangi oleh para pekerja untuk menyelesaikan tugasnya, namun saat ini kantor mengalami pergeseran paradigma. Menurut Ars Chaudhry, seorang CEO dari Space Matrix di India, kantor saat ini adalah sebuah tujuan sosial bagi pekerja untuk belajar secara informal dan membangun modal sosial mereka di perusahaan. Sementara bagi Fai Wong, seorang senior manager pada sebuah perusahaan multinasional di Singapura, kantor adalah tempat di mana dia dapat bertemu dengan koleganya, makan siang bareng, dan bersosialisasi daripada menyelesaikan pekerjaan. Karena menurut Fai Wong, menyelesaikan pekerjaan itu dapat atau lebih banyak dilakukannya di rumah atau di apartemen gitu. Memang pasca pandemi, demand pekerja terhadap cara kerja fleksibel itu meningkat di seluruh dunia. Catatan The Economist dari hasil studinya bahwa bekerja secara remote working diinginkan oleh 76% pekerja di benua Eropa. Sementara di Amerika 86% pekerjanya menginginkan remote working. Sedangkan di Asia itu 78% pekerja menginginkan cara kerja remote working. Yang kedua, perubahan desain tentang kantor. Jadi desain kantor itu akan berubah. Karena apa? Karena perubahan paradigma tadi. Perubahan paradigma fungsi kantor tersebut mendorong kebutuhan perubahan desain kantor secara radikal. Pasca pandemi, desain kantor tidak lagi berbentuk kubikal atau dipenuhi jajaran meja kerja. Desain kantor saat ini berupa ruang kerja kolaborasi dan zona relaksasi. Bahkan terdapat restoran dan bar. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Dan masih menurut Fai Wong, saat ini pekerja lebih memilih perusahaan yang memberikan fleksibilitas bekerja daripada pertimbangan gaji. Oleh karena itu, pusat bisnis atau perkantoran harus didesain tidak hanya menarik bagi para investor seperti saat ini ya, bahwa kawasan bisnis itu kan dibangun, ditata gitu ya, dikelola sesuai dengan ekspektasi atau preferensi para investor. Mulai saat ini dan ke depannya, selain preferensi investor, kawasan bisnis itu juga harus menarik bagi para pekerja, khususnya yang high profile. Karena apa? Karena lokasi kantor menjadi faktor utama bagi para pekerja high profile, sehingga tidak hanya desain kantor yang harus diubah, tapi juga konsep dan lokasinya. Nah, perubahan desain kantor ini membawa perubahan ketiga, yaitu perubahan tata kota dan manajemen transportasi umum. Karena cara kerja baru, yaitu tadi remote working atau hybrid, ini akan menurunkan jumlah dan mobilitas orang menuju pusat kota atau pusat perkantoran. Ya contohnya di Jakarta ya, itu kan setiap pagi kaum urban gitu ya, atau para pekerja komuter itu berbondong-bondong datang ke Jakarta.
ke pusat bisnis atau kawasan perkantoran. Lalu nanti sorenya mereka berbondong-bondong juga secara bersamaan kembali ke rumahnya masing-masing. Ada yang di Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sebagainya. Nah, karena nanti cara kerja kita udah cara kerja baru, ini tentu akan merubah tata kota dan sistem transportasi umum ke depannya. Dari rilis The Economist juga menunjukkan bahwa hanya ada 30% pekerja di Singapura yang kembali ke kantornya pasca pandemi ini. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Singapura, relatif sama juga terjadi di kota-kota besar di dunia lainnya. Contohnya di London, jumlah kantor yang kosong meningkat hampir 2 kali lipat sejak kuartal terakhir 2019. Hal yang sama juga terjadi di Hong Kong dan Bangkok. Bahkan di Paris hampir 3 kali lipat jumlah kantor yang kosong pasca pandemi. Nah, perubahan ini juga memicu perubahan wajah kota, di mana model kerja remote atau dari jarak jauh akan berdampak pada bagaimana seharusnya sebuah kota didesain. Nah, ini mungkin penting nih bagi para politisi atau siapapun yang ingin maju pada pilkada tahun 2024 ya. Baik bupati, wali kota, atau gubernur harus mampu membaca dinamika perubahan masa depan nih. Tidak bisa lagi kota itu ditata seperti saat ini. Kenapa? Ada perubahan gaya hidup, gaya bekerja yang berdampak pada perubahan pergerakan mobilitas pekerja gitu. Menurut Heng Sai Kiang, ini seorang profesor pada National University of Singapore, tren saat ini dan kedepannya daerah perkantoran akan berdampingan dengan daerah permukiman, di mana akan terdapat perpaduan pemenuhan kepentingan individu atau pekerja, kepentingan dunia usaha, dan kepentingan masyarakat atau komunitas. Nah, tentu perubahan-perubahan tadi ya, itu juga diiringi dengan beberapa isu yang harus menjadi perhatian bersama atau menjadi tantangan bersama di masa depan. Kenapa? Pertama, rumah yang selama ini kita tempati itu secara umum didesain bukan untuk bekerja, tapi rumah justru kita desain sebagai tempat kita untuk melepas penat dari pekerjaan, ya kan? Nah, ke depan rumah harus jadi tempat bekerja juga dengan sistem cara kerja baru. Berikutnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, karena tidak semua individu di rumahnya memiliki sarana prasarana untuk bekerja. Nah, ini tantangan kedua. Berikutnya, tantangan ketiga adalah koneksi dan jaringan listrik yang berbeda kondisinya antar pegawai atau pekerja. Jadi bisa saja satu pegawai PLN jaringan listriknya ya, PLN kalau di Indonesia mungkin PLN-nya tidak stabil gitu, atau koneksi internetnya juga tidak stabil. Nah, tentu ini akan mempengaruhi output atau kinerja pegawai yang bersangkutan. Dan berikutnya adalah yang tantangan berikutnya ini khusus nih bagi ibu-ibu muda yang masih punya balita. Ini pasti sering terdistrak pekerjaannya karena anak-anak minta diperhatikan. Coba teman-teman yang termasuk kategori ibu-ibu muda ya, selama pandemi ini saat WFH seperti apa? Komen ya gitu. Kenapa? Namanya anak-anak apalagi balita ketika melihat orang tuanya di rumah, mereka tidak tahu kalau orang tuanya juga harus bekerja. Jadi mereka pasti ngajak main, minta perhatian. Nah, tentu ini akan mendistrak pegawai wanita muda tersebut atau ibu-ibu muda tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu tantangan yang harus kita perhatikan ke depan dengan cara kerja perubahan cara kerja baru. Berikutnya adalah dengan cara kerja hibrid dan remote working ini, di satu sisi penilaian pekerja pegawai tidak dapat lagi berdasarkan tingkat kehadiran. Seperti selama ini kan kinerja pegawai itu ya relatif diukur berdasarkan hadir secara fisiknya. Ada enggak gitu. Pimpinan atau bos manajer itu melihat performance itu salah satunya ukurannya adalah kehadiran fisik. Nah, nanti itu tidak bisa lagi berdasarkan kehadiran fisik. Para manajer, pimpinan harus mulai terbiasa nih bekerja tanpa melihat anak buahnya bekerja gitu. Sehingga apa? Kinerja ke depan itu lebih kepada ketercapaian output yang menjadi tugas individu atau staf atau pegawai siapapun yang
yang menjalankannya, yang memiliki tugas tersebut. Ukurannya adalah outputnya dan kecepatan serta ketepatan penyelesaian tugas tersebut. Nah, di sisi lain, menurut seorang akademisi dari Australia, yaitu Carol T. Kulik. Beliau adalah Bradley Distinguished Professor pada University of South Australia. Menurut beliau, cara kerja baru tersebut membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pekerja dan pemberi kerja, atau antara pimpinan dan bawahan, antara manajer dan staf. Kenapa tadi tidak terlihat secara fisik gitu? Sehingga ada trust issue di sana. Sehingga menjadi penting terjadinya perubahan mindset dari pihak manajemen dalam mengelola pekerja atau bawahannya. Dan juga proses yang ketat dalam rekrutmen dan pembinaan karir pegawai. Jadi dari sisi manajemen harus ada perubahan mindset dalam mengelola staf atau bawahan atau pekerjanya. Dari para pekerja ini juga harus ada perubahan mindset juga. Harus bisa dipercaya. Oleh karena itu sistem rekrutmennya dan pembinaan karirnya akan semakin ketat karena output base gitu. Tantangan lain atau isu lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan dengan cara kerja baru ini adalah banyak gedung-gedung dan ruang perkantoran yang idle seperti data di Economist tadi di kota-kota besar. Dan saya yakin di Jakarta juga seperti itu. Cuman saya belum mendapatkan datanya ya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian untuk bagaimana kita bisa mengutilisasinya di masa depan. Apalagi ya khususnya gedung-gedung kantor pemerintahan ya. Yang selama ini kan birokrasi itu terkesan gemuk ya gitu, sehingga gedung-gedung perkantoran pasti besar-besar dan areanya luas. Nah mungkin kedepannya perlu nih mulai kita pikirkan utilisasinya pasca penerapan cara kerja baru ini, karena tentu banyak ruang-ruang kosong. Nah mungkin bisa ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Apakah satu kawasan gitu ya disewakan atau konsep kerjasama yang banyak lah yang bisa dilakukan ya. Saya kurang begitu menguasai juga isu-isu pengelolaan kapital seperti itu. Tapi kebayang saya adalah bisa kan misalnya kalau nanti pandemi benar-benar udah usai, tentu pariwisata kita meningkat. Kebutuhan tadi rumah lebih dekat dengan daerah perkantoran. Nah ini tentu bisa jadi kawasan permukiman seperti apartemen misalnya, kondominium, atau dibangun hotel. Dijadikan hotel, bukan dibangun, dijadikan hotel gedung-gedung perkantoran tersebut. Yang akhirnya dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak bagi negara gitu. Nah ini menurut saya perlu mulai kita pikirkan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi mekanismenya gitu, agar kita tidak terlalu jauh ketinggalan. Nah, selain beberapa isu di atas tadi, cara kerja hibrid dan remote working ini juga memberi manfaat dalam hal apa? Pertama, mengurangi secara drastis polusi udara di kota-kota besar dari lalu lalangnya kendaraan. Karena ya para pekerja sudah tidak seperti dulu lagi ya. Tiap pagi harus ke kantor, sore pulang. Tentunya penggunaan kendaraan bermotor turun, polusi udara juga turun. Harapannya udara kita di kota-kota besar menjadi lebih bersih. Nah, hal ini tentu sangat positif juga dampaknya terhadap penyelesaian isu pemanasan global yang saat ini beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hangat di dunia gitu. Berbagai negara mencoba mengatasi isu global atau climate change, perubahan iklim, dan turun drastisnya kebutuhan dan penggunaan BBM. Kenapa? Kita sudah tidak, frekuensi mobilitas kita dalam keseharian kita bekerja itu sudah tidak terlalu tinggi seperti biasanya. Sehingga tentu kebutuhan dan penggunaan BBM turun drastis. Ya mudah-mudahan akhirnya energi fosil juga semakin terkendali. Kemudian kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia masih memberikan subsidi, pemerintahnya subsidinya bisa lebih ditekan gitu ya. Kemudian membaiknya tadi ya, karena polusi turun, kualitas udara tentu membaik. Kemudian juga dari sisi individu, masyarakat kota atau masyarakat urban, cara kerja baru ini akan menurunkan rasa kelelahan kita dan stres. Kenapa? Saat pergi dan pulang kantor itu sudah berkurang. Atau mungkin kalau yang sudah fully remote working,
maka malah tidak ada sama sekali. Ya kita pahami teman-teman yang bekerja atau berdomisili di sekitaran Jabodetabek, di kawasan Jabodetabek, itu kan PR banget ya. Tiap pagi kita itu keluar rumah sudah bertarung gitu, membawa kendaraan kita menuju kantor. Begitu juga saat pulang kantor, kelelahan dan stres ini akan turun karena udah tidak kita lakukan lagi gitu, atau frekuensinya berkurang. Sehingga apa? Kita punya waktu lebih untuk apa? Untuk apa yang sering disebut sekarang work life balance. Karena udah tidak perlu lagi kita menghabiskan waktu yang lama untuk pergi dan pulang kantor.